Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, selamat datang kembali di podcast Madrasah Pasti. Tempat kita ngobrol seru, santai, tapi tetap berisi seputar dunia pendidikan Islam masa kini. Bersama saya Yendra Afrizasari yang bakal nemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kalau kita dengar kata madrasah, biasanya pikiran orang langsung ke hafalan Al-Quran, belajar kitab kuning, bahasa Arab, tapi enggak lah. Nah, tahu enggak kalau madrasah zaman sekarang itu sudah keren banget literasinya. Hari ini kita kedatangan sosok hebat di balik suksesnya program literasi madrasah kita. Ada Bu Susmida, pembina tim literasi, dan Nadifah Nur bersama Ahmad Karya selaku duta literasi. Assalamualaikum Bu Susmida dan semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ngobrol santai-santai ya. Kita ngobrol santai. Oke, Bu Susmida, langsung aja. Ya. Program literasi di madrasah kita ini sebenarnya apa sih? Apakah cuma sekedar nyuruh anak-anak ke perpustakaan untuk membaca, atau menyuruh anak-anak pada saat jam kosong itu ke perpustakaan membaca dan menghafal atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Yandra. Konsep seperti itu memang termasuk konsep lama. Konsep baru sekarang ini berbeda. Di MTSN 1 Pasuruan ini mempunyai program yang disebut dengan Gelis Manja, yaitu singkatan dari Gerakan Literasi Madrasah Jaya. Nah, ini tidak hanya anak-anak itu ke perpustakaan membaca buku, tidak hanya itu, tapi mengintegrasikan antara literasi dasar, literasi digital, dan literasi keagamaan. Wah, menarik sekali Ya. Kegiatan ini ngapain aja ini Bu Susmida? Ya. Yang pertama, yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi MTSN 1 Pasuruan, 15 menit sebelum pembelajaran, mereka itu membaca buku-buku non pelajaran seperti membaca Al-Quran dan terjemahnya, hafal-hafalan Al-Quran ayat-ayat pendek, kemudian membaca kitab kuning yang dipandu oleh guru-guru khusus yang disebut guru MK. Jadi selain dari guru mata pelajaran, mereka sejak awal masuk ke madrasah itu sudah terbiasa berliterasi. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, selain itu di kelas-kelas itu ada yang disebut dengan pojok baca kelas. Mereka itu menyampaikan inspirasinya, disampaikan di kelas-kelas masing-masing, ditaruh di pojok-pojok sehingga seperti majalah dinding seperti itu. Nanti pada akhirnya suatu saat misalnya ada hari besar sekolah, misalnya Muharram, Maulid Nabi atau 17, pojok-pojok yang ada di kelas itu, pojok dinding maksudnya pojok majalah di kelas itu akan dilombakan. Jadi mereka lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan literasi. Kemudian selain itu mereka juga melakukan kerjasama dengan platform Nyalanesia yang lagi tren sekarang ini. Nah, itu banyak menghasilkan tulisan-tulisan. Ada yang mengikuti program literasi, antologi, menulis antologi buku seperti ini, contoh-contohnya sudah banyak. Kemudian selain itu mengikuti webinar. Selain itu juga ada lomba-lomba yang disampaikan melalui konten-konten seperti IG atau TikTok dan sebagainya. Mereka ini sangat
termotivasi untuk mengikuti program yang dilakukan oleh kerjasama kita dengan Nyalanisia terutama. Selain itu juga dengan yang lainnya nanti anak-anak bisa menyampaikan yang sudah dicapai oleh anak-anak lomba selain melalui platform Nyalanisia. Oke. Wah, seru sekali ini ya, Bu Susmida ya. Pasti anak-anak sangat senang sekali. Oke, itu dari sudut pandang pembinanya, yaitu Ibu Susmida. Kalau dari segi sudut pandang siswa, nah dari Nadifa Ahmad Karya, beban enggak? Harus baca, kemudian nulis, kemudian baca lagi, nulis lagi. Apakah ada titik kebosanan di situ? Awalnya jujur saya merasa terpaksa karena saya pikir membaca buku yang tebal, tapi ternyata bukunya banyak bervariasi seperti dongeng, fiksi maupun non-fiksi. Jadi para anak muda banyak yang tertarik. Saya juga sependapat dengan Nadifa. Awalnya banyak dari kalangan siswa Bu, termasuk saya yang merasa keberatan dengan program literasi ini. Karena kan semua siswa itu mempunyai minat mereka masing-masing. Ada yang suka literasi, sastra, ilmiah, akademik, non akademik, dan berbagai lainnya bermacam-macam. Tapi karena program dan buku ini disesuaikan dengan minat para siswa dan siswi, banyak siswa dan siswi yang mulai tertarik dan suka dengan program ini. Apalagi program ini tuh dikembangkan ke ranah digital seperti melalui konten edukatif, sosial media, dan website. Wah, ini sudah merambah ke ranah digital ya. Berarti nggak kaku sama sekali. Nah, betul. dari sekian banyak kegiatan pasti ada buah manisnya ya. Apa aja prestasi yang sudah diraih sama madrasah berkat program literasi yang di mana ini sudah MOU dengan Nyalanisia. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya sekolah kita itu sejak tahun 2022 itu sudah mulai bekerja sama dan MOU dengan Nyalanisia. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Tidak hanya diikuti oleh siswa, tapi juga diikuti oleh Dewan Guru, kemudian diikuti juga oleh Bapak Kepala Madrasah. Antara lain sejak tahun 2022 itu sudah mencapai juara 1 lomba konten web. Bahkan mendapatkan penghargaan MURI saking banyaknya anak-anak yang mengikuti lomba pada saat itu. Kemudian selain itu juga juara top 10 film tahun 2026 yang barusan ini yang dicapai oleh anak-anak. Kemudian pada tahun 2023 itu meraih juara 3 lomba menulis esai pada saat dilaksanakannya Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kemudian tahun 2025 lomba esai ini juga mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Pasuruan. Kemudian ini yang terakhir yang baru saja kami terima hari ini itu nominasi 10 besar lomba konten web. Jadi alhamdulillah banyak juara yang diraih oleh mereka. Selain yang saya sebutkan ini juga masih banyak. Selain di kerjasama dengan Nyalanisia dan kabupaten, juga antar misalnya anak-anak juara puisi di MTS Waha. Nah, itu juga ada, masih banyak sebenarnya yang tidak saya sebutkan. Beli aplaus untuk madrasah kita. Nah, itu sama pembina literasi sudah disebutkan beberapa prestasi ya, beberapa prestasi. Nah, kalau dari segi duta duta literasi madrasah Nadifa Nur atau Ahmad Karya, gimana ini? Dengar-dengar kalian menang esai ya barusan ya. Nah, bisa diceritakan asal usul atau dapat idenya itu bagaimana? Kalau saya kan tema lomba esai yang dibahas ini adalah
peran Gen Z dalam mewujudkan atau menunjang Indonesia Emas 2045. Jadi kami ini disuruh untuk menjadi pendorong untuk menunjang Indonesia Emas 2045 melalui pemecahan masalah-masalah, dan kami memilih masalah kemiskinan untuk diselesaikan. Dan menurut kami cara menyelesaikan kemiskinan adalah bisa diupayakan dengan ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia yang bisa direalisasikan dengan program pendidikan berbasis komunitas oleh Gen Z yang menargetkan ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga itu adalah pendidik pertama dan yang strategis dalam kehidupan rumah tangga. Oke, itu dari Ahmad Karya. Kalau dari Nadifa? Kalau untuk saya kemarin mengikuti lomba cerpen tingkat nasional bertema ilmu. Jadi saya terinspirasi dari salah satu anak yang berasal dari desa. Ia sangat bermimpi untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk buku dan juga giat belajar. Nah, cerpen saya ini menginspirasi untuk anak muda, terutama mereka yang berasal dari desa. Oke, Nadifa sama Karya ini sungguh sangat kritis sekali ya, yang dimana ide-ide tersebut sudah dituangkan ke dalam tulisan. Wih, keren, keren yang berfaedah. Oke, ya sekarang kembali ke pembina, yaitu Bu Susmida. Kalau kita bicara soal output atau dampak nyata ke siswa secara keseluruhan, bukan cuma yang menang lomba. Ada perubahan nggak terhadap madrasah kita? Apa perubahan terbesar kalau menurut Bu Susmida di madrasah ini? Ya, perubahannya itu memang sangat besar. Kan kebanyakan anak-anak itu sudah dengan berita-berita yang ada itu kan melalui HP biasanya begitu. Tapi karena ini dia itu ngerti bahwa yang diterima itu hal-hal yang baik dan buruk. Hanya sekarang kalau tongkrong-tongkrongan atau ngomong-ngomong itu sudah saya intip, anak-anak sudah bisa membedakan antara berita yang benar dan berita yang hoax. Itu yang pertama. Keren. Yang keduanya, kayaknya mereka itu memang suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan membaca atau menulis. Ini kayaknya begitu. Ini terbukti mereka sering masuk ke perpustakaan hanya karena tidak sesuai dengan jadwalnya, tapi mereka ke sana. Berarti motivasi untuk membaca, berliterasi itu bagus. Selain itu ya memang sekarang sudah punya HP semuanya, sehingga membacanya itu memang berita-berita yang sesuai dengan masa depannya. Misalnya bagaimana masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Itu kumpul-kumpul selalu bicara seperti itu. Berarti ini kan mereka sudah tahu bahwa literasi itu sangat bermanfaat bagi masa depannya. Oke. Itu menurut Bu Susmida selaku pembina ya, pembina literasi. Masya Allah, keren banget. Nah, ini kalau dari segi Nur Nadifa dan Ahmad Karya ya, jadi penulis yang dimana buku kalian tuh katanya sudah ber-ISBN ya. Keren. Kalau boleh tahu output besar yang kamu rasain buat diri kamu sendiri setelah menulis buku yang ber-ISBN ini apa? Kalau dari saya, yang saya rasa saat ini adalah berpikir kritis dan juga banyak mengembangkan ide, mengembangkan cerita melalui tulisan, dan juga bisa kayak lebih kreatif lagi menggunakan di era sosmed ini. Kalau dari saya, wawasan dan imajinasi saya lebih terbuka dan bisa meningkatkan kepercayaan dirian yang juga berpengaruh di skill-skill lain seperti public speaking. Oke. Itu ya untuk output kalian setelah mengikuti program literasi di madrasah kita. Oke, luar biasa. Obrolan kita hari ini ya sungguh sangat luar biasa. Ilmu yang kalian tularkan terhadap pendengar itu sungguh-sungguh bermanfaat sekali. Nah, sekarang
terakhir ya, untuk terakhir mungkin closing statement atau pesan dari Bu Susmida dan Nadifa Ahmad Karya buat teman madrasah di rumah. Apa ini kira-kira? Saya dulu ya. Oke. Pesan saya, ini ada buku adalah jendela dunia, tapi literasi adalah kuncinya. Jangan biarkan jendela itu tertutup hanya karena kita malas membaca dan membuka pikiran. Oke. Sekarang Nadifa dan Ahmad Nur, kira-kira apa ini pesan pendengar? Kalau untuk saya, buat adik-adik dan teman-teman madrasah, jangan berhenti untuk berusaha dan juga jangan malu untuk menuangkan ide-ide kalian. Siapa tahu kalian yang akan selanjutnya menjadi bagian terbesar itu. Oke, mantap, closing yang benar-benar membakar semangat para pendengar. Terima kasih buat Bu Susmida dan Nadifa Nur bersama Ahmad Karya sudah berbagi inspirasi di Madrasah POTS hari ini. Oke, teman madrasah, itu tadi obrolan seru kita. Ingat, madrasah bukan cuma tempat mengaji, tapi tempat lahirnya generasi mandiri, berprestasi dan literasi. Saya Yendra Afrijasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasti. Nah, Diva, nilai kamu makin hari makin turun. Maaf Pak, Kalau kamu terus begini, nilai akademik dan prestasimu akan tetap tertinggal. setelah ini saya akan lebih giat belajar lagi. Baiklah, silakan kamu kembali ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Tuh kan kutu buku tetap foto. Iya lagi. Tidak apa-apa, kamu tetap semangat ya. Kamu lagi ngapain? Saya sedang menulis. Kata orang-orang, membaca dan menulis karya itu tidak ada gunanya. Menurutku mereka hanya tidak tahu apa nilainya. Kamu sering diremehkan. Sering. Tapi aku punya ide supaya karya kita bisa dihargai. Gimana tuh? Bagaimana kalau kita menjual karya-karya dan beberapa buku di dekat hutan kota? Tempat itu ramai. Sepulang sekolah mungkin. Boleh deh. Wah Diva, sekarang kamu menjual buku? Iya. Kamu mau beli? Boleh saya lihat dulu? Boleh. Silakan. Di sini kami menjual berbagai karya kami dan tentunya buku novel dan buku cerita lainnya juga. Wah, karya-karya kalian tampak menarik. Semoga banyak orang yang tertarik dengan karya-karya kalian. Kembaliannya. Oh iya. Tidak usah. Untuk semangat kalian, tetap semangat ya. Wah, makasih ya. Terima kasih. Wah, jual mimpi. Ngapain kalian jualan buku? Kan sekarang ada Google. Kalian tuh gak ada masa depan semua. Wah, kalian sedang apa di sini? Di sini kami sedang menjual berbagai buku cerita pendek dan ada novel dan tentunya ada karya-karya kami yang dimuat dalam buku ini. Bolehkah saya melihat karya kalian sendiri? Tentu saja, ini adalah salah satu karya kami. Wah, karya kalian ini sangatlah berpotensi besar untuk diterbitkan menjadi buku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azia, saya dari tim penerbit buku. Apa kalian bersedia untuk menerbitkan buku bersama tim kami? Tentu saja, kami bersedia, karena ini salah satu potensi besar bagi kami. Boleh minta nomor WA-nya? Ya. Nanti saya hubungin lagi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Arya, aku
tadi dapat chat dari Kak Azia, katanya karya kita udah dicetuskan. Duh, beneran. Iya, kapan mulai viral dan banyak yang tertarik. Alhamdulillah kalau gitu. Apa sih kalian sosokan bikinnya ya? Kan ada AI. Tapi kan Udah itu ada guru itu udah nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian hari ini adalah membuat puisi. Silakan kalian membuat puisi. Baik, Pak. Ngapain sih kalian susah-susah buat nulis begitu? Kan sekarang ada AI, tinggal ketik jadi. Biarin aja. Loh, kok nggak bisa? Ya kamu bisa nggak? Loh, kok nggak bisa? Aku juga nggak bisa nih. Loh, aku juga nggak bisa. Gimana ini? Ini kayaknya internetnya nggak ada. Iya. Gimana ini? Anak-anak harap tenang ya. Bapak pernah membaca suatu berita bahwa suatu saat dunia akan mengalami pemadaman internet. Kalau kalian mau mencari inspirasi, lewat pengalaman saja. Punya kamu dong. Makanya jangan cuma ngandelin AI. Di dunia yang penuh teknologi ini, kadang orang mengira bahwa pengetahuan sejati itu datang dari layar. Padahal pengetahuan sejati itu kadang juga datang dari halaman-halaman yang kita buka dengan kesabaran. Permisi. Sebelumnya ada apa ya Pak? Kok Anda memanggil kami berdua? Bapak ingin mengapresiasi kepada kalian karena nilai kalian dapat nilai tertinggi di kelas, terutama kamu Diva. Bapak bangga melihat kemajuan kamu. Wah, selamat ya Diva. Akhirnya kamu bisa membuktikan kalau kamu bisa. Iya, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa berkarya dan belajar itu bisa diseimbangkan. Bahkan dari sini karir kita meroket ya. Iya. Bapak bangga dengan kalian berdua. Tingkatkan terus. Siap, Pak. Pak.